Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat datang di T1T Tour and Travel. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gisran Diva Matrehan. Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Gis. Di sini saya akan menjadi tour leader Bapak Ibu untuk One Day City Tour hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kerja saya dulu. Ada Bapak driver dan Bapak co-driver. Di belakang juga ada Bapak tour guide yang nantinya akan mengguiding Bapak Ibu sekalian di objek-objek wisata. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian telah menggunakan jasa T1 Tour and Travel, dan saya berharap One Day City Tour hari ini akan menyenangkan. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berangkat ke objek wisata pertama kita, saya akan membacakan itinerary untuk City Tour hari ini. Jadi, kita berangkat jam 12.30 Bapak Ibu menuju objek pertama kita, yaitu House of Sampurna. Perkiraan waktu kita sampai di House of Sampurna itu sekitar jam 1. Setelah kita sampai di House of Sampurna, Bapak Ibu nantinya bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di House of Sampurna selama 1,5 jam. Saya beri waktu sekitar 1,5 jam. Jam 2:30, 14.30, Bapak Ibu kembali ke base untuk menuju ke objek wisata selanjutnya. Objek wisata selanjutnya yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Di Monumen Tugu Pahlawan perkiraan kita sampai di sana sekitar jam 3 Bapak Ibu. Jam 15, jam 3 sore. Setelah sampai di Tugu Pahlawan, Bapak Ibu nantinya bisa berkeliling di Tugu Pahlawan, melihat koleksi-koleksi di Museum 10 November juga. Jam 16.30 atau jam 4:30, Bapak Ibu bisa kembali ke base untuk melanjutkan perjalanan ke objek terakhir kita, yaitu Monumen Kapal Selam Bapak Ibu. Jadi jam 5 kita sampai di Monumen Kapal Selam, lalu kita mengelilingi Monumen Kapal Selam dan melihat isi dari Monumen Kapal Selam Bapak Ibu. Jam 6 kita kembali ke base untuk kita kembali ke meeting point di sini lagi Bapak Ibu. Kita akan kembali ke sini lagi dan tour akan selesai. Baik Bapak Ibu, saya telah membacakan itinerary untuk City Tour hari ini. Semoga City Tour hari ini bisa berjalan lancar dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan informasi umum mengenai Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah kurang lebih sebanyak 17.508 pulau. Pulau-pulau utama Indonesia yaitu seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Sehingga banyak sekali wisata-wisata pantai yang sangat terkenal, yang bagus, yang berada di Indonesia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki populasi sebanyak 260 lebih juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Jumlah penduduk sebanyak 260 lebih juta jiwa ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, sekaligus juga merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia ini dulunya merupakan negara jajahan Belanda, Inggris, dan Jepang, sehingga banyak sekali arsitektur bangunan-bangunan yang ada di Indonesia ini ada sentuhan dari arsitektur Belanda. Salah satunya yang berada di kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur Indonesia, Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 4 juta jiwa. Suku Jawa adalah mayoritasnya, namun Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti suku Tionghoa, Madura, Arab, serta para ekspatriat lainnya.
Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa. Nama Surabaya sendiri dari etimologinya berasal dari kata suro dan boyo. Dalam bahasa Jawa, suro adalah ikan hiu dan boyo adalah buaya. Itu juga bisa dilihat dari monumen suro dan boyo di Surabaya, ikan hiu dan buaya. Menurut mitos, dua hewan ini adalah binatang paling kuat yang juga menjadi simbol kota Surabaya sampai saat ini. Surabaya merupakan pelabuhan utama dan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, bersama dengan Lamongan di barat laut, Gresik di barat, Bangkalan di timur laut, Sidoarjo di selatan, Mojokerto dan Jombang di barat daya menjadi kesatuan yang dinamakan Gerbang Kertosusilo. Ini sama seperti di Jakarta Jabodetabek. Terkenal dengan sebutan kota pahlawan tentunya karena sejarahnya yang sangat berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya. Dari segi kepariwisataan, layaknya kota yang syarat akan sejarah. Surabaya memiliki beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi yang berhubungan dengan sejarah masa lampau, seperti Monumen Tugu Pahlawan, Monumen Kapal Selam, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita melewati Gedung Internasional. Gedung Internasional ini dibangun pada tahun 1929 oleh Biro AIE, Architects, Algemeen Engineers and Architecture Bureau, yang terletak di Sumatera Street 59 Surabaya. Arsiteknya sendiri adalah Franz Johann Lorenz Giesels yang selesai pada tahun 1882. Pada mulanya gedung ini berfungsi sebagai salah satu tempat pengelolaan perdagangan di masa penjajahan Belanda. Setelah pasukan Brigjen Malabi berhasil mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 25 Oktober 1945, gedung ini langsung dikuasai oleh pasukan sekutu. Tetapi pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung ini dikepung oleh pejuang-pejuang Indonesia. Sewaktu berusaha menghentikan menembak tersebut, Brigjen Malabi tewas terbakar di mobilnya. Yang kedua, kita melewati Gedung Singa ya Bapak Ibu. Gedung Singa ini terkenal, mengapa dinamakan Gedung Singa? Dikarenakan di depan pintu masuknya terdapat patung dua singa. Gedung Singa ini dibangun pada 1901 ini dan pada zaman kolonial dipakai sebagai kantor Algemeen Maatschappij van Levensverzekering en Leasefrente, yang artinya perusahaan umum pertanggungan jiwa dan anuitas jiwa. Sebuah perusahaan asuransi jiwa terbesar di Belanda yang didirikan pada tahun 1880, namun bangkrut pada 1921. Arsitektur gedung ini adalah karya dari arsitek terkenal Hendrik Petrus Berlage. Pada bagian pintunya terdapat papan kayu yang bertuliskan nama PT Aperdi. Jembatan Merah 1923 yang membuatnya juga dikenal sebagai Gedung Aperdi. Salah satu yang menjadi daya tarik utama adalah dua patung singa tersebut yang bersayap di samping pintu masuk utama. Patung tersebut juga sering mencuri perhatian para turis Eropa. Dua patung tersebut dipahat oleh seniman asal Belanda yang bernama Joseph Mendes da Costa. Fungsinya mirip seperti dua rapala pada candi atau cioksai pada kelenteng, yakni simbol penjaga bangunan agar aman. Yang ketiga, kita melewati Hotel Majapahit ya Bapak Ibu. Hotel Majapahit sendiri sudah terkenal dikarenakan sejarahnya. Hotel Majapahit adalah sebuah hotel mewah bersejarah di Jalan Tunjungan. Dahulunya bernama LMS, lalu berganti menjadi Hotel Orange, dan kemudian mengganti menjadi Hotel Yamato, dan kemudian Hotel Hoteru. Saat ini, Hotel Majapahit yang dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara dari Armenia tersebut sudah berubah menjadi hotel mewah bintang 5 di kota Surabaya dengan total 143 kamar. Sebagian besar bangunan asli hotel ini masih dapat dilihat hingga saat ini, meskipun beberapa bangunan luar dan beberapa unsur interiornya sudah direnovasi. Salah satu momen perjuangan sejarah yang terdapat di Hotel Majapahit ini adalah pada tahun 1945, tanggal 19 September, terjadi insiden bendera. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yaitu peristiwa bermula ketika sekelompok orang Belanda yang dipimpin Mr. Ploegman mengibarkan bendera merah putih biru, bendera Belanda tentunya, di puncak sebelah kanan hotel. Para pejuang Indonesia yang tidak terima melakukan perobekan warna biru pada bendera Belanda.
Dengan demikian bendera itu menjadi merah putih, yaitu bendera Republik Indonesia. Insiden bendera itu juga mengakibatkan terbunuhnya Mr. Blokman itu sendiri. Saya akan membacakan deskripsi dari 3 tourism objeknya Bapak Ibu. House of Sampurna. Gedung megah yang bergaya kolonial ini dibangun pada tahun 1858 dan sekarang menjadi situs bersejarah yang terus dilestarikan. Auditorium sentral bangunan ini yang difungsikan menjadi museum. Bagian timur gedung yang difungsikan sebagai ruangan untuk kafe, kios, merchandise, dan galeri seni. Sedangkan bangunan di sisi barat tetap menjadi rumah tinggal keluarga pemilik. Di dalam museum kafe ini kita bisa membeli berbagai souvenir ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan gedung Sampurna ini tentunya. Seperti miniatur, peralatan rokok tradisional, cengkeh, buku, dan kemeja. Bangunan museum ini didirikan pada tahun 1862 yang awalnya digunakan sebagai panti asuhan. Namun pada tahun 1932 Lim Seng-ti, pemilik perusahaan rokok Sampurna, membelinya untuk dijadikan lokasi pembuatan rokok. Saat ini gedung ini masih berfungsi sebagai tempat produksi salah satu produk rokok paling bergengsi di dunia. Di Indonesia, yaitu Ji Samsu. Yang kedua, Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini sekitar 41 meter, Bapak Ibu, dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan lengkungan ini mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, yang tentunya yaitu 10 November 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang pariwisata pada tahun 1945. Ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Ada 2 pendapat mengenai siapa yang menjadi pemrakarsa Tugu Pahlawan ini. Yang pertama, menurut Gatot Barnowo, monumen ini diprakarsai oleh Dul Arnowo yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah kota besar Surabaya. Kemudian ia meminta Insinyur Tan untuk merancang gambar monumen yang dimaksud, untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden Soekarno. Sedangkan menurut Insinyur Sujasmono, pemrakarsa monumen ini adalah Insinyur Soekarno itu sendiri. Ide ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Surabaya, Dul Arnowo, untuk perencanaan dan gambarnya diserahkan kepada Insinyur R. Suratmoko, yang telah mengalahkan beberapa arsitek lainnya dalam sayembara pemilihan arsitek. Di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan ini terdapat sebuah museum yang mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan dan koleksi-koleksi pada saat itu tentunya. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang ketiga, monumen kapal selam. Monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410, salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Kapal selam ini kemudian dibawa ke darat dan dijadikan monumen untuk memperingati keberanian pahlawan-pahlawan Indonesia pada saat itu. Mount Castle sendiri berada di Jalan Pemuda, tepat di sebelah Plaza Surabaya. Selain interior kapal selam, di sini juga diadakan pemutaran film tentang proses peperangan yang terjadi pada saat itu di Laut Aru. Jika ingin mengunjungi tempat wisata ini, maka lebih baik ditemani oleh seorang pemandu lokal yang terdapat di sana, seperti kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di titik awal meeting point kita dan tour telah selesai Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu menikmati city tournya hari ini dan terima kasih Bapak Ibu telah menggunakan jasa T1 Tour and Travel. Saya sebagai perwakilan Tour and Travel meminta maaf jika ada kesalahan pengucapan, informasi, dan tingkah kami selama tour berlangsung. Bapak Ibu nantinya bisa mengisi kertas saran dan kritik pada kursi Bapak Ibu, karena kritikan dan saran dari Bapak Ibu sangat membantu kita untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, dan sebelum turun Bapak Ibu, saya ingatkan jangan melupakan barang bawaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam.